Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Selasa 2 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjadi sorotan. Tersangka kasus korupsi berhasil melarikan diri sebelum ditangkap KPK. Diduga ada pihak di internal KPK yang membocorkan informasi. Terbaru, Senin 25 Juli yang lalu, KPK tidak menemukan keberadaan Bendahara Umum PBNU dan juga tersangka kasus korupsi Mardani Maming. Padahal dia rencananya akan dijemput paksa oleh KPK. Diduga informasi KPK bocor sebelum rencana jemput paksa dan penggeledahan di apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat akan dilaksanakan. Nah, pemirsa, menyikapi terkait dengan hal tersebut, apakah ada pembocor informasi di internal KPK? Apa saja praktek pembocoran informasi yang terjadi selama ini di KPK? Dan apakah pengawasan penanganan perkara di lembaga anti rasuah ini termasuk tersebut ini optimal begitu? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar hukum, Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya ini, Bung Saiful? Sehat, Bung? Ya, sehat. Alhamdulillah. Di khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Ini langsung saja ini menyikapi terkait dengan pemberitaan yang memberitakan ex-Bupati Tanah Bambu sekaligus politikus dari PDI Perjuangan, Mardani Maming. Ini kan diberitakan bahwa yang bersangkutan menyerahkan diri ke KPK usai dinyatakan sebagai buron dan kalah di dalam pra-peradilan. Nah, melihat hal tersebut, Indonesia Corruption Watch atau ICW ini mengungkit lagi kegagalan KPK di dalam melakukan jemput paksa. Nah, melihat hal ini, Bung Saiful, Anda melihatnya seperti apa? Apakah di dalam kasus ini ada indikasi pembocor informasi di internal KPK atau seperti apa ini menurut Anda? Ya, baik para pemirsa di mana saja berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Saya kira begini, kalau kita mencermati kasus Mardani Maming yang sempat buron dan kembali kalau tidak salah menyerahkan diri. Nah ini atau lagi kita lihat pada kasus beberapa politikus PDIP yang sampai hari ini belum dicekok oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya kira ini kita bisa menduga bahwa bisa saja ada pembocoran informasi di tubuh internal KPK. Karena kalau kita belajar pengalaman-pengalaman yang lalu, beberapa pejabat tinggi, baik itu ya kalau kita lihat ya misalnya ada gubernur, ada bupati, yang tiba-tiba itu mengalami nasib tertangkap tangan dari KPK itu dulu. Dan ini mereka ya saya kira mereka waktu itu cukup kaget ketika mereka mengalami nasib tertangkap tangan. Ini menunjukkan bahwa dulu kinerja KPK itu dulu adalah kinerja ketika melakukan proses penyidikan, melakukan proses penangkapan itu betul-betul sangat rahasia. Itu betul-betul sangat artinya yang saya bisa katakan kinerja KPK itu betul-betul memang terjaga ketika itu. Sehingga kita bisa lihat itu dulu ada beberapa pejabat itu yang tiba-tiba ya pada subuh hari atau pada tengah malam tiba-tiba itu dicokok atau tertangkap tangan. Nah ini kita lihat lagi pada kasus ini Mardani Maming yang tiba-tiba dia itu tiba-tiba kabur melarikan diri. Nah, ini jelas ada pembocoran informasi karena mana mungkin Mardani Maming ini bisa mengetahui bahwa dia itu artinya begini. Bagaimana mungkin Mardani Maming itu bisa kabur begitu saja? Itu kan dia mendapatkan informasi dari tubuh internal KPK. Inilah yang saya katakan inilah sialnya saya kira KPK sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang baru, di mana di KPK yang baru ini ada istilah yang disebut dengan Dewan Pengawas. Nah,
di situ disebutkan di dalam undang-undang yang terbaru itu, KPK ketika akan melakukan penyidikan, akan melakukan penggeledahan, akan melakukan penangkapan, itu harus minta izin dulu ke Dewan Pengawas. Nah, ini masalahnya. Kalau dulu kan tidak gitu, tidak begitu. Nah, ketika KPK mendapatkan informasi ada pejabat tinggi atau ada salah seorang kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, itu langsung diproses tanpa meminta izin kepada siapa saja, kepada siapapun. Ya dulu itu betul-betul independen KPK. Tapi sekarang ini dengan keberadaan adanya Dewan Pengawas, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, ini semakin memperlambat kinerja KPK. Karena KPK kalau mau melakukan, tadi saya katakan, kalau melakukan penggeledahan, penangkapan, itu kan minta izin dulu. Nah, ketika dalam proses minta izin, kan ada rentang waktu yang sangat lama di situ. Ya paling tidak 1 bulan lah. Nah, nanti harus ada izin dari Dewan Pengawas, baru KPK bisa bergerak. Nah, di sini dengan sambil tunggu-tunggu adanya izin dari Dewan Pengawas, maka orang-orang yang berkepentingan itu bisa kabur, bisa menghilangkan barang bukti. Ya, inilah masalahnya. Ya, saya kira kalau kembali pertanyaan awal tadi, apakah ini bisa diindikasikan adanya kebocoran informasi? Ya, dugaan saya itu bisa jadi demikian, karena ya mana mungkin lah si tersangka itu atau pelaku tersangka pelaku tindak pidana korupsi itu bisa kabur atau ini bisa menghilangkan barang bukti. Kenapa mereka bisa tahu? Itu pasti ada informasi-informasi yang dia dapatkan. Padahal setahu saya dulu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu kan kerjanya itu sangat rahasia dan sangat tertutup. Tidak sembarangan orang yang bisa mengetahui bagaimana proses-proses penyidikan dan proses-proses penangkapan itu. Ya, saya kira ini bisa diindikasikan demikian. Baik, makasih. Ya, betul. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati pemberitaan, ini kan Mardhani Maming kemudian menyerahkan diri. Nah, dengan apa yang telah dilakukan oleh Mardhani Maming, apakah ini menunjukkan satu bukti bahwa KPK gagal di dalam menjemput paksa, sehingga kemudian dia harus menyerahkan diri? Apalagi kalau kita melihat dari peristiwa sebelumnya, ini kan juga ada buron Harun Masiku yang sampai sekarang juga tidak tahu ini di mana batang hidungnya. Ya, ini menurut Anda seperti apa ini? Apakah memang dengan penyerahan Dini Mardhani Maming ini menunjukkan KPK ini gagal di dalam menjemput paksa begitu? Ya, kesimpulannya saya menduga ya ini adalah kegagalan dari KPK. Karena menangkap saja Harun Masiku, ya kok sampai lama begitu, sampai bertahun-tahun, sampai tidak bisa terendus dia itu. Ya, kan ini sangat aneh. Padahal persoalan Harun Masiku misalnya atau buron KPK yang lain itu, yang kalau kita lihat, itu kan gampang saja. Dulu pernah saya ingat, setahu saya dulu, Nazarudin yang mantan bendahara Demokrat, Partai Demokrat itu sampai ke luar negeri, tapi KPK berhasil menangkapnya. Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa membuktikan bahwa dalam konteks hari ini ya, maksud saya, dibandingkan dulu konteks KPK hari ini ya itu sebenarnya gagal dalam melakukan tugas-tugasnya, yaitu melakukan penyidikan otomatis, termasuk juga dalam hal melakukan penangkapan terhadap buron yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Demikian. Baik, lantas kemudian kalau kita melihat apa saja ini rekam jejak dugaan praktek pembocoran informasi yang terjadi di KPK, dan apakah pengawasan penanganan perkara korupsi ini tidak cukup optimal begitu? Ya, saya kira kalau kita melihat rekam jejak KPK yang hari ini ya, pada rezim hari ini, saya kira kalau kita lihat ada beberapa rekam jejak KPK yang dulu, misalnya kalau kita lihat pada kasus Izil Azhar, kasus Kirana Kotama, kemudian Suryadi Darmadi, kemudian ada lagi Bupati ini ya, Bupati masih buron, belum didapatkan. Ini menunjukkan dengan rekam jejak yang saya sampaikan tadi, menunjukkan bahwa ada kegagalan yang terjadi di tubuh KPK hari ini. Padahal ya tadi saya kembalikan di jawaban saya pada awal, dulu itu
KPK ketika melakukan penangkapan terhadap kepala daerah atau pejabat negara yang diindikasikan merugikan keuangan negara, itu dulu itu KPK sangat mudah untuk melakukan penangkapan ya. Kok sekarang ini sangat sulit sekali ya. Inilah menunjukkan karena ada semacam grand design menurut saya. Ada semacam sebuah skenario dari orang-orang tertentu yang kemudian itu memanfaatkan KPK dalam arti kata itu bermain di KPK sehingga kasus-kasus penting, ya misalnya buronnya Harun Masiku yang sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh KPK. Nah ini kan tidak diketahui juntrungannya sampai hari ini Harun Masiku. Ini menunjukkan bahwa KPK hari ini tidak seperti dulu tidak seperti dulu lagi. KPK hari ini benar-benar sangat sangat lemah dalam melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap siapa saja yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Baik. Ya, baik Bung. Lantas kemudian ini kan kalau kita melihat kasus-kasus korupsi ini kan banyak para pelakunya adalah para politisi-politisi dari berbagai macam partai politik ya, meskipun sudah diberikan edukasi dan penjelasan mungkin di partainya masing-masing, tapi tetap saja korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum partai ini terus saja terjadi. Nah, kalau dari sudut pandang hukum di Indonesia saat ini, bisakah para politisi ya dari partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ini nantinya ya selain dari personnya ini ditangkap dan dihukum, bisa tidak itu nanti seandainya partainya itu dibubarkan mungkin bahkan sampai aset-asetnya semuanya itu diambil dan dirampas, itu kira-kira seperti apa ini penjelasannya? Ya, saya kira menarik sekali pertanyaan ini. Saya kira begini, kita kembali kepada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Doktrin hukum pidana itu, pelaku tindak pidana itu dikualifikasikan ada dua, saya kira. Ya, ada dua. Yang pertama, pelaku tindak pidana itu adalah terkait dengan person atau pribadi seseorang, atau manusianya itu sendiri. Nah, di dalam doktrin hukum pidana kita, ketika ada person, ketika ada seseorang yang terbukti atau terduga melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan itu harus diproses secara pidana. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan korporasi atau biasa disebut dalam doktrin hukum kita di Indonesia ini adalah badan hukum. Nah, korporasi atau badan hukum ketika melakukan tindakan-tindakan yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar hukum, ataukah tindak pidana, apakah itu bisa diproses secara pidana? Misalnya kalau melakukan tindak pidana, ya jawaban saja itu bisa diproses dalam dia diproses sebagai korporasi, dia diproses sebagai badan hukum, apalagi dia diproses sebagai partai politik. Karena begini, dalam doktrin hukum pidana kita itu badan hukum, kemudian korporasi, kemudian partai politik, kemudian organisasi pemerintahan misalnya atau organisasi swasta. Nah, itu merupakan subjek hukum yang diatur oleh hukum yang ketika secara kelembagaan melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum, ya itu harus diproses. Nah, kita kembali misalnya, nah ini contoh kasus, ketika ada partai politik yang kader-kadernya sebagian besar itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, ataukah jajaran pengurusnya yang merepresentasikan sebagai partai politik melakukan tindak pidana korupsi, ataukah tindak pidana lain itu yang merugikan negara atau mengganggu keamanan negara, ya bisa saja organisasi atau partai politik itu sebagai subjek hukum, ya itu bisa diperingati. Apalagi itu bisa dibubarkan, saya kira. Jadi saya kira begini, ini sangat aneh kalau kita mengambil contoh beberapa organisasi yang ada di Indonesia yang kemarin itu Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan kan begitu. Kemudian juga Front Pembela Islam yang dibukukan perpanjangannya tidak diperpanjang. Saya kira ini tidak fair karena ya kedua organisasi ini sebagai sebagai subjek hukum yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan administratif itu dibukukan izinnya atau tidak diperpanjang lagi izinnya. Nah, saya kira kalau kita mau fair ya termasuk juga kepada partai-partai politik Anda yang betul-betul itu melakukan tindak pidana korupsi, ya harus diproses secara hukum. Ya, jadi misalnya kalau ada partai politik yang kemudian para pengurusnya itu, para kadernya, para anggotanya yang terkait dengan keorganisasiannya itu melakukan tindak pidana
korupsi atau kejahatan, maka tentu harus diperingati partai politik itu. Ya kalau perlu ya dibukukan untuk sementara. Ya kalau kita mau fair. Karena ya saya kembalikan lagi pada awal bahwa yang namanya partai politik itu kan adalah subjek hukum yang terkait dengan korporasi yang dimana ada pengurusnya, yang dimana ada anggaran dasarnya, yang dimana ada tujuan organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Diatur bahwa dia itu adalah sebagai subjek hukum. Maka dengan demikian kesimpulan saya, ya partai politik yang demikian ya bisa saja dibukukan atau bisa saja dibubarkan karena terkait dengan pelanggaran hukum yang mereka lakukan Ya, di baik, wilayah Bung. negara. Ya. Ya, terakhir Bung, ini kalau kita melihat kasus korupsi di Indonesia, ini kan rasa-rasanya tidak habis-habis ini. Ini bisa dijelaskan ya mengapa hal ini bisa terjadi. Dan sekaligus juga kira-kira cara praktis untuk memutus lingkaran hitam dari korupsi di negeri kita ini seperti apa begitu? Iya. Ya, benar sekali, benar sekali. Saya kira tindak pidana korupsi di negara kita ini saya kira sudah semacam ini ya, sebuah lingkaran hitam itu yang sangat sulit kita keluar dari situ. Artinya korupsi yang terjadi hari ini itu kalau kita bandingkan yang lalu dengan yang sekarang itu bukan semakin menurun, malah semakin meningkat. Ini kan ada apa sebetulnya? Ya saya kira ini ada 3 faktor kalau kita ingin mencermati persoalan itu. Kenapa korupsi saat ini sangat sulit untuk diberantas? Yang pertama itu kan terkait dengan perspektif orang-orang yang ada di negara ini. Perspektif para pejabat, perspektif orang-orang yang itu dalam bingkai pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang hedonistik, yang melihat kehidupan ini karena penuh dengan pragmatisme dan ingin kesenangan duniawi saja. Sehingga tentu dalam hal ini yang pertama karena mereka ini terpengaruh dengan kehidupan yang materialistik demikian itu, maka pasti di pemikiran mereka itu yang ada adalah bagaimana mengumpulkan harta kekayaan tanpa lagi memperhatikan nilai-nilai, apakah nilai-nilai itu yang melanggar hak-hak orang, atau kalau dalam bahasa Islam itu apakah nilai ini itu cara mencari harta itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat ini adalah karena yang kedua adalah karena persoalan pengawasan saya kira dan penegakan hukum. Selama ini persoalan pengawasan dan penegakan hukum yang ada di negara kita ini adalah persoalan yang kalau kita lihat penegakan hukumnya itu tidak terlalu tegas. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara itu yang memberlakukan ketegasan hukum kepada para pelaku tindak pidana korupsi ini efektif memberantas korupsi. Seperti misalnya saya kasih contoh di Cina, sanksi pidana korupsi itu kan di sana terbalik kita di Indonesia ini yang kedua itu tadi saya katakan penegakan hukum dan pengawasan ini sangat lemah sehingga peluang-peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu semakin terbuka lebar. Kemudian yang ketiga, saya kira ini adalah sebuah persoalan sistemik, sebuah persoalan ideologis. Nah, sebuah sistem persoalan ideologis yang kita bisa lihat itu karena sistem kehidupan kita ini backupnya itu kan sistem demokrasi. Demokrasi itu ya kalau kita lihat itu para politisi itu yang ini saling berkompromi. Nah, ketika mereka saling berkompromi, para politisi ini yang dalam ruang-ruang demokrasi, mereka itu cara berpikirnya itu adalah cara berpikir materialistik. Apalagi dalam sistem demokrasi itu yang dibangun itu adalah pemahaman sekularisme yang memisahkan nilai agama atau spiritual dengan kehidupan kenegaraan. Maka ya kloplah dengan sistem yang demikian itu, maka orang itu tidak ada rasa takut untuk berdosa, tidak ada rasa takut bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya karena sekularisme memisahkan antara kehidupan dunia dengan nilai-nilai spiritual. Sehingga ini yang menjadi masalah karena begitu sulitnya kita untuk memberantas tindak pidana korupsi di negara ini. Sekira demikian. Ya baik Mas Jawa, ini hal luar biasa ya. Jadi korupsi di Indonesia ini terus menjamur karena sistemnya juga, orangnya juga, dan juga penegakan hukum yang lemah begitu.
Baik, terima kasih Bung Saiful telah hadir di Kabar Petang pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.